Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pedi. Saya mewakili dari kelompok 2 untuk mata kuliah teknik kompilasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses kompilasi. Karena proses kompilasi ini ada 3 analisa yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai analisa leksikal, kemudian yang kedua mengenai analisa sintaks, dan yang ketiga mengenai analisa semantik. Jadi kita bahas satu persatu dari analisa yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah analisa leksikal. Tugas dari analisa leksikal ini adalah membaca program sumber karakter demi karakter atau dari satu scan ke scan yang lain. Kemudian yang kedua, membaca karakter input dan menghasilkan token. Terus yang ketiga adalah membuang spasi, tag, nilai, komentar, dan karakter lain yang tidak berguna. Nah, di dalam pemrograman sendiri kita ada yang disebut dengan token. Token ini ada 5 jenis. Yang pertama ada identifier. Identifiers ini yaitu mengenali sebuah variabel dan nama-nama fungsi. Kemudian yang kedua ada keywords atau kata kunci, yang mana untuk mengenali kata-kata kunci, contohnya ada if, while, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya operator, yang mana operator yang berhubungan dengan operasi aritmatika. Apa aja sih contohnya? Contohnya kayak tanda plus, tanda kurang, garis miring, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya disebut literal. Literal ini nilai yang konstan. Contohnya adalah di saat kita menyebut cout hello atau rumus lingkaran dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan punctuation. Punctuation ini disebut juga dengan tanda baca seperti titik, koma, titik 2, titik koma, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisa sintaks. Analisa sintaks ini kelanjutan daripada analisa leksikal yang tadi saya sebutkan. Kalau dari analisa leksikal itu adalah mengartikan atau memeriksa kata demi kata. Kalau analisa sintaks ini adalah memeriksa pola kalimatnya sudah sesuai aturan atau belum. Ingat, perlu kita lakukan adalah di saat memeriksa atau menganalisa source program harus dilakukan baris per baris. Kenapa? Agar teliti, tidak terlewat, dan akhirnya apa yang kita harapkan itu benar. Terus langsung selanjutnya mengenai analisa semantik. Analisa semantik sendiri yaitu proses analisa yang sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari proses analisa sintaks, di mana sebelumnya analisa sintaks itu adalah pola kalimatnya yang diperiksa sudah sesuai aturan atau belum. Nah, kalau semantik sendiri adalah mengartikan dari pola kalimat itu sendiri. Yang perlu diingat juga sama, di saat kita menganalisa semantik harus dilakukan baris per baris. Nah, untuk mempermudah kita memahami 3 analisa yang tidak disebutkan, nanti saya dibantu oleh rekan-rekan saya untuk menjelaskan contoh soal yang akan dilakukan setelah video ini. Baik, untuk mempercepat, kita langsung aja menuju ke tempat saya. Cekidot. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Dan selanjutnya akan kita analisa dengan menggunakan yaitu analisa leksikal
analisa sintaks, dan analisa semantik. Yang pertama, analisa leksikal. Analisa leksikal adalah proses penerjemahan source kode kata per kata dan memiliki token. Di antaranya adalah delimiter, keyword, literal, dan punctuation. Lalu yang kedua, analisa sintaks. Analisa sintaks adalah bagian kedua dari compiler yang bertugas memeriksa kebenaran dan urutan dari token yang terbentuk oleh analisa leksikal. Jika pada analisa leksikal yang diperiksa adalah kata demi kata, maka analisa sintaks yang diperiksa adalah susunan atau pola kalimatnya, apakah sudah sesuai atau belum. Untuk contohnya atau hasil dari analisa sintaks sudah saya tulis di paper ini. Lalu yang ketiga, analisa semantik. Analisa semantik adalah proses atau analisa yang sudah melewati proses scanning dan parsing, dan bisa dikatakan analisa semantik ini adalah proses pengertian atau penerjemah. Jika di analisa leksikal yaitu memeriksa kata demi kata, dan di analisa sintaks memeriksa pola pembentukan bahasanya, maka di analisa semantik ini bisa dikatakan analisa penerjemah. Berikut contohnya, sudah saya tulis di paper ini.